di malam hari ini kita akan membahas apa aja uh, yang berhubungan dengan homeopati atau apa homeopati itu sendiri. Baik, langsung saya kenalkan seorang dokter yang sudah bersama kita di malam hari ini di studio yang akan menjelaskan kepada Anda apa itu homeopati dan apa aja yang bisa Anda manfaatkan dalam homeopati ini. Baik, langsung saja kita sapa dokter kita di malam hari ini. Halo, Assalamualaikum Bapak Dokter Ibrahim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nah, pemirsa, Bapak Dokter Ibrahim ini adalah seorang pakar homeopati. Nah, bagi Anda yang sudah mengetahuinya, beliau ini sudah membuka praktek selama 2 tahun di Pekanbaru. Cuman bagi Anda yang mungkin belum mengerti atau belum pernah mendengar istilah homeopati, langsung saja kita tanyakan kepada Dokter Ibrahim. Ya, Bapak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, pertama-tama dan utama sekali kita panjatkan rasa syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk dapat bertatap muka walaupun melalui televisyen pada malam yang berbahagia ini. Juga selawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat manusia dari lembah kejahilan sampai ke padang kemakmuran seperti yang kita rasakan pada waktu ini. Berkenaan dengan homeopati, sebenarnya homeopati adalah suatu pengobatan, satu sistem pengobatan yang sangat besar. Sedangkan ruang yang ada hanya 50 menit untuk bersama pada malam hari ini. Jadi sebelum saya menerangkan tentang homeopati, saya ingin menjelaskan dulu bahwa saya seorang dokter homeopati dan telah membuka klinik di Kuala Lumpur, Malaysia sejak sebenarnya dengan alternatif ini sejak tahun 1994 lagi. Dan sejak 2 tahun ini saya membuka cabang di Pekanbaru, yakni tepatnya di Jalan Keretapi sebagaimana yang akan di-highlightkan di kaca TV anda. Homeopati adalah berasal daripada perkataan Greek, yaitu homeo dan pati. Homeo artinya sama, sedangkan pati artinya penyakit. Jadi homeopati adalah satu bentuk pengobatan yang mencocokkan gejala-gejala yang ada pada pasien dengan gejala-gejala yang dengan obat yang akan kita berikan. Jadi apabila gejalanya itu sama dan cocok, maka insyaAllah penyakit akan sembuh dengan izinnya. Ya, akan sembuh begitu, Pak. Itu pengertian homeopati. Iya. Baik, Pak. Ya, tentunya bagi Anda pemirsa di malam hari ini, kami membuka line telepon untuk Anda. Jika Anda ada mempunyai ketertarikan lebih lanjut tentang homeopati, setelah Bapak Dr. Ibrahim tadi menjelaskan bahwa ini metode pengobatan yang sangat-sangat berbeda, yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia. Dan alhamdulillah, Pekanbaru sudah ditunjuk oleh Bapak Ibrahim untuk menjadi lokasi pertama untuk pengobatan homeopati sendiri. Nah, ini metode sebetulnya masyarakat Pekanbaru harus berterima kasih sekali sepertinya, Pak ya. Karena di antara banyak wilayah seluas ini Indonesia, Pekanbaru yang dipilih gitu sebagai tempat bagaimana untuk tempat kita berapa praktek, sementara Bapak jauh-jauh dari Malaka sendiri, sementara kita di sini lari ke Malaka untuk berobat, untuk mencari kesehatan ya Pak ya. Dan Bapak menyediakan homeopati di Pekanbaru sendiri. Nah, ini sudah 2 tahun. Ya, sudah 2 tahun. Iya. Nah, bagaimana kira-kira di Pekanbaru sendiri yang Bapak rasakan? Alhamdulillah, perkembangan sangat menggalakkan dan saya juga yakin pada malam ini ramai pasien-pasien saya yang sempat bersama dengan saya dan saya ucapkan tahniah atau selamat kepada mereka yang sudah sembuh. Dan kepada yang belum, mungkin yang sudah berangsur sembuh, mungkin perlu rawatan lanjut. Dan alhamdulillah, mungkin juga nanti ada di antara pasien saya yang akan menelpon. Wallahu alam, saya pun enggak tahu. Tapi yang pasti sejauh ini sambutan yang diberikan sangat menggalakkan. Sangat baik. Saya datang kemarin dari Kuala Lumpur dan hari ini saya buka jam 9 pagi.
Bahkan sampai jam 9 malam tadi itu Masih belum bisa istirahat. ada satu pasien yang sempat ditolak karena nggak sempat waktu gitu. Iya, karena kehabisan waktu ya. Iya. Baik, tentunya bagi anda yang mungkin ini salah satu penelpon kita yang sudah buru-buru untuk menelpon, ini mungkin salah satu dari pasien bapak yang tadi sempat ditolak. Wallahu ini. alam, saya kurang jelas, Ya, kurang pasti. baik pemirsa, sebelum kami buka line telepon bagi anda di line 64634, tentunya sedikit mungkin ya bagi anda, mungkin Bapak Ibrahim ya, Bapak Dokter Ibrahim bisa menjelaskan ini homeopati ini sendiri, spesifikasi atau penyakit-penyakit apa saja gitu yang istilahnya bisa disembuhkan dengan metode homeopati ini. Oke, Ya. homeopati alhamdulillah boleh dan bisa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit biasa seperti darah tinggi, demam, sel sema atau pilek, atau kencing manis, atau asam urat. Bahkan asam urat itu sangat banyak sekali saya dapati di sini. Di Pekanbaru Di ya. Pekanbaru, Ya. juga dengan darah tingginya. Iya. Dan baru saja malam tadi seorang pasien saja, alhamdulillah, ibu dari jalan mana itu, dekat Jalan Pau sana itu. Iya. Waktu dia datang tanggal bulan 9, Iya. asam uratnya kita cek 7,9. Iya. Dan Itu sangat tadi tinggi gitu ya. tadi kita cek asam uratnya 4,9. 4,9. Ya, jadi Baik. sudah normal dan tidak kasih obat lagi. Jadi sembuh dengan homeopati ini, insya Allah tidak perlu ketergantungan gitu. Tidak ketergantungan. Ya. Nah, ini sangat-sangat membahagiakan ya, menggembirakan tentunya. Ada satu metode pengobatan yang membuat kita tidak ketergantungan, sementara mungkin banyak obat-obatan lain yang mungkin ditawarkan ya, sementara tidak memberikan hasil maksimal dan itu ketergantungan pula. Iya. Nah, baik, sepertinya sudah ini pemirsa kita yang di rumah sudah tidak sabar lagi ya untuk bergabung dengan kita di malam hari ini. Baik, langsung saja kita sapa di malam hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, Ibu. Iya. Ibu. Halo. Iya, bisa dikecilin volume TV-nya, Bu ya? Iya. Halo. Halo, dengan Ibu siapa ini? Halo. Ya. Ya, sepertinya terputus Pak Ibrahim ya. Iya, nggak apa, mungkin ada penilai. Ada sedikit trouble ya, ada masalah dengan Ibu. Mungkin Ibu bisa ulangi lagi, Bu. Iya, Ibu sudah tersambung, Bu. Halo. Iya, halo. Ibu sudah tersambung dengan kami di Riau Televisi. Ya. Ya, halo. Halo. Iya, Ibu. Ya. Iya. Dari Ibu Rosita. Ibu Sita ya, Oh, Bu ya? Ibu Rusi, ini pasien saya ini. Ibu Sita ya? Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Bapak dokter langsung ingat dengan suara Ibu nih bagaimana. Iya, mungkin karena Ibu Sita salah satu dari pasien ini, mungkin sedikit pertanyaan buat Ibu karena dokternya udah di sini, buat Ibu lagi ya, boleh? Iya. Nah, ini apa kesan-kesan sedikit aja, Bu? Apa yang Ibu rasakan, penyakit apa yang Ibu rasakan sampai akhirnya berobat di tempat Bapak Ibrahim ini kira-kira? Saya kemarin berobat sama Pak Dokter Ibrahim ini sakit diabetes. Diabetes ya, Bu ya? Iya. Iya. Tapi ya makan obat dari Pak Dokter ini. Iya. Diabetes saya normal sampai Normal sekarang. kali ya? Iya. Dalam waktu berapa lama, Bu? Udah hampir 2 bulan lebih saya. 2 bulan diabetes ya, Bu ya? Bahkan diabetes dengan 2 bulan? Dan saya berobat waktu itu sama Pak Dokter. Ya. Baru dapat sakit diabetes itu 2 bulan. Oh, begitu. Ada tuh berobat sama Pak Dokter, 2 bulan kemudian udah normal sampai sekarang. Normal lagi, Bu ya? Iya, normal kembali. Nah, Iya. baik, ini luar biasa sekali. Karena Ibu juga sudah menjadi pasien Bapak, jadi Ibu sudah mengerti dong tentang homeopati ya? Iya, iya. Nah, baik, kita berikan kesempatan kepada yang lain, Bu ya? Dok, ini dok, Iya, Bu. anak saya nih dok, pengen kurus nih. dia yang nelpon ini pengen kurus, katanya gimana obatnya, apa yang harus dimakan. Ya, Bu, begini, Bu. Tadi Iya. kebetulan ada pasien saya itu yang di Jalan Arifin Ahmad kan rumahnya itu. Waktu bulan yang lalu dia datang, tadi berat badannya sudah turun 3 kilo gitu, 3 kilogram. Jadi ada obat-obat, biasanya untuk kegemukan itu ada obatnya juga. Bahkan kita ada slide, ada gambar itu.
Ya. pasien di Kuala Lumpur itu saya rawat sama beratnya 200 kg. 200 kilogram. Masa masuk surat kabar di sana, masuk koran di sana itu. Biggest man. Ya. Jadi sekarang beratnya yang terakhir ada gambarnya dengan kita. Tidak sampai 90 kilo. Ya, dalam waktu Tapi lama 11 ya, bulan. 11 bulan 11 ya. bulan. Waduh, ini betul-betul ya dibilang sangat Jadi insya Allah kita bicarakan lebih lanjut di klinik Bu ya. Terima Iya, kasih baik, atas baik. panggilannya Bu. Makasih. Iya, terima kasih Bu Sita di malam hari ini yang telah memberikan ini pendapat pertama udah berikan bukti langsung ini bagaimana. Tapi nggak apa-apa bagi Anda pemirsa yang mungkin mengalami penyakit-penyakit atau gejala-gejala yang lain ya seperti baik itu secara psikis Anda ataupun secara fisik. Baik itu seperti yang Bapak Dokter katakan tadi karena di sini asam urat tinggi, lemak darah tinggi ya. Berkenan sebentar Pak Taufik, saya ingat waktu pertama kali saya datang di Pekanbaru, mungkin 6 bulan praktek barangkali, ada pasien saya itu seorang berat badannya dari 55 turun ke 32 kilo itu. Ya, itu disebabkan karena dia ada sakit itu disebabkan kematian suaminya yang tiba-tiba sakit jantung. Oh, begitu. Jadi dari rentetan kesedihan yang diterimanya itu, akhirnya dia jadi debar Depresi, jantung, ya. debar jantung itu berdebar. Kemudian ada thyroid, jadi thyroid. Kemudian selera nafsu makan hilang sama dan sekali. badan tambah kurus. Akhirnya sudah 4 tahun, beratnya hanya tinggal 32 kg. 32 kilogram. Ya. Jadi waktu dia datang kepada saya bukan kasih dia obat untuk menaikkan berat badan dan juga bukan kasihkan obat untuk thyroid, tapi yang saya kasihkan obat ialah penyebab penyakitnya itu, yaitu karena dia berlakunya kesedihan yang sangat berlarut disebabkan kematian suaminya yang secara mendadak kesedihan mendalam begitu ya. Jadi itu yang perlu dibetulkan. Jadi bukan obat penambah nafsu makan yang diberikan, tapi secara penyebab kepada penyakitnya penyebabnya. Nah, ini kelebihan homeopati, bukan begitu, Dok? Jadi karena satu pengobatan yang benar ialah kita membetulkan penyebab kepada terjadinya penyakit, bukan membetulkan akibat daripada penyakit. Bukan akibatnya. Jadi kalau penyebab dibetulkan maka otomatis betul nggak perlu kan ketergantungan gitu. Ya, baik. Nah, ini pemirsa sudah sangat-sangat tidak sabar sekali ingin langsung berkonsultasi mungkin dengan Bapak Dokter Ibrahim di malam hari. Baik, langsung saja kita sambut. Halo, Assalamualaikum. Halo? Ya. Ya, waalaikumsalam. Ini dengan Ibu lagi sepertinya Bapak ya? Iya. Iya, dengan Ibu siapa ini, Bu? Ibu Yen. Di mana ini, Bu? Di Sukajadi Jalan Dagang. Oh, di Sukajadi, Bu ya? Iya. Nah, ini pernah konsultasi dengan Bapak nggak, Bu? Ini kami udah 4 tahun menderita penyakit diabetes. Ya. Jadi setiap hari selalu makan obat rumah sakit kan. Ya. Jadi kami ingin mendapatkan pengobatan alternatif dengan Bapak Dr. Ibrahim. Iya. Gimana caranya? Nah, caranya, Bu ya. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Ya, maksudnya sudah kami bisa tangkap di malam hari ini. Ya. Iya, terima kasih, Bu ya. Ya, kita sebab di belakang. Harapan Ya? gimana cara pengobatannya? Di mana tempat prakteknya? Baik, langsung kita bahas nanti, Bu. Iya. Iya, makasih, Bu. Iya, saya tanya lagi. Ya, boleh. Silakan langsung bisa dengan Bapak Ibrahim. Siapa aja, Bu? Kalau makan obat setiap hari, obat rumah sakit itu apa tidak ada efek sampingnya? Oh, ya. Iya. Iya. Oke, Bu. Setiap hari makan obat diabetes itu kan? Jadi takut kalau ada efek sampingnya lama-kelamaan. Oke. Iya. Jadi tentang diabetes ini Pak, sebenarnya ini pun satu penyakit yang sangat banyak berlaku. Di Kuala Lumpur juga banyak pasien saya yang diabetes dan di tempat kita pun rupanya banyak juga, di Pekanbaru juga banyak. Jadi diabetes ini pada asalnya itu karena kelebihan kadar gula dalam tubuh itu. Artinya pankreas yang menghasilkan hormon insulin untuk mengimbangi gula dalam tubuh itu sudah tidak berapa bagus, berfungsi tapi tidak berapa bagus, tidak maksimal ya, sehingga tidak cukup dia. Jadi diabetes ini yang perlu kita betulkan yang pertama ialah gula itu harus diturunkan kepada normal gitu. Jadi untuk menurunkan gula ini dalam pengobatan homeopati seperti yang diterangkan oleh Bu Rosita pasien saya tadi itu, dan biasanya itu cukup ampuh. Kita biasanya kasih waktu dalam seminggu aja. Itu sudah nampak perubahan itu. Sudah nampak perubahan. Bahkan kita kasih obat itu ada dalam bentuk air itu dalam 2-3 botol.
1 minggu sesudah makan obat, minum obat itu harus dicek gitu gulanya. Dicek lagi. Ya. Nah, ini apakah direview lagi ya? Ya, Setelah direview minum obat lagi. untuk Apa ya? membuktikan bahwa itu Membuktikan. sudah turun gitu. Ya. Nah, Ya, jadi di tempat Bapak jadi- sendiri itu sudah dicek sebelum pengobatan? iya. Iya. Kalau enggak kan kita nggak jelas itu. Nggak nampak Kecuali kalau perkembangan. pasien itu datang dengan itu sudah dicek, Iya. kemudian hasil itu bisa dipercaya, ya nggak perlu. Cuma kita ambil tuh kalau katakan beberapa hari sebelum itu kan. Jadi untuk diabetes ini sebenarnya kalau kita makan obat yang sifatnya ketergantungan dan obat itu ada biasanya bahan kimia, Iya. itu ada yang kita kenal dengan efek samping. Ya. Nah, Efek ini yang samping. dipertanyakan oleh Ibu Iya tadi. Jadi kalau bisa ya kita nggak Tidak kita mengkonsumsi. minimkan, kita Minimkan. kurangkan itu ketergantungan itu supaya efek sampingnya juga kurang gitu. Iya, ini sangat-sangat dikhawatirkan juga oleh Ibu Ian ini sekeluarga kan ya ada Ya kesadaran itu sekarang sudah banyak timbul, Pak. Iya. Sudah timbul. Karena di mana-mana memang begitu gitu. Begitu ya. Jadi ada ketergantungan, apalagi dokter mengatakan itu penyakit diabetes nggak bisa sembuh. nggak bisa sembuh, divonis langsung ya. Ya, padahal itu sebelum penyakit itu diturunkan, Allah sudah menurunkan obatnya dulu. Gitu. Duluan obat bahkan Jadi kalau pas untuk para penonton sekalian, kalau katakan berobat dengan satu tempat itu dan orang yang mengobat itu bilang nggak boleh sembuh, itu artinya bukan nggak boleh sembuh dengan iya. secara keseluruhan, itu nggak boleh sembuh dengan oleh dokter itu dan dengan obat yang itu. Iya. Mungkin ada obat lain yang bisa menyembuhkan. gitu. Sebab satu penyakit sudah dibekali dengan obatnya Iya, sekalian. setiap penyakit itu ada obatnya kan Iya. gitu. Ke dalam hadis Nabi juga Iya. diterangkan, setiap penyakit ada obat kecuali mati. Kecuali mati, nggak ada obatnya lagi, dikubur aja. Ya baik, sepertinya sudah ada yang sangat-sangat tidak sabar ya Pak. Langsung kita sambut aja. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, kali ini dengan Bapak ini Pak. Bahagia Waalaikumsalam rasanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya dari Simpang 3, Iya, dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Said. Bapak Said ya Pak? Ya. Iya, keluhannya bisa langsung dengan Dokter Ibrahim langsung, nggak apa-apa Pak. Saya ada mengidap ini, dok, penyakit apa? Penyakit gula. Penyakit gula ya, diabetes juga lah. Kolesterol juga. Kolesterol juga ya. Kira-kira Berapa kolesterolnya Pak? Pengobatannya macam mana, dok? Oke, kalau untuk diabetes kita ada obat-obat untuk diabetes dan obat-obat itu tidak ada kimia dan tidak ada efek sampingnya begitu. Yang kedua untuk kolesterol juga kita ada obat-obat dan biasanya dia akan turun dari paras yang agak tinggi itu kepada paras normal, itu makan waktu biasanya antara sebulan ke 3 bulan gitu. Antara 1 dan 3 bulan begitu. Ada itu, saya ingat mungkin kalau ada Bapak Amir itu, dia sudah 2 bulan sudah normal. Sudah normal lagi. Ya itu ini. pasien saya Pak Amir. Kadar gula darah di dalam tubuhnya. Bukan kadar gula, kolesterol. Kolesterol ya. Kolesterolnya tinggi, kemudian trigliserinnya juga tinggi. Trigliseridnya juga tinggi, kemudian dalam 2 bulan itu kita kasih obat, kita rawat, dia sudah normal. Dicek sudah normal, semua sudah normal. Iya. Bahkan tekanan darahnya sudah normal. 140 di atas dan 80 di bawah. Bilangnya memang begitu yang normal untuk saya Pak. Ya katanya. begitu. Saya nggak tahu beliau ada di depan Kaca TV Semarang malam ini, saya nggak pasti. Tapi nggak ya, mudah-mudahan aja beliau cerita. Ya baik, dengan Bapak Said gimana? Praktik jam berapa tiap hari, ya? Kita buka jam 9. Saya sebenarnya di sini untuk bulan ini Pak, saya ada sampai tanggal 25. Tanggal 26 saya akan ke Kuala Lumpur lagi. Di sana saya ada tempat praktek juga. Jadi kalau mau ketemu saya ya sebelum tanggal 26 lah sampai tanggal 25 dan insya Allah ada jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oh, gitu. Kecuali hari Jumat pagi kita nggak buka, kita buka dari jam 3 sampai jam 9 malam. Oh, iya. Nah, hari Minggu buka juga. Hari Minggu buka. Ya. Buka. Iya. Baik Bapak Said. Terima kasih. Ya, sama Iya, Pak. terima kasih. Nah, seperti ini juga bahasanya udah sama-sama dengan Bapak Dokter Ibrahim ini ya. Sama-sama dari sebelah sebenarnya. Iya, baik di belakang Bapak Sahid ya. Nah, ini sebetulnya mungkin bagi pemirsa yang sudah mengetahui itu apa homeopati ya, setelah mungkin bisa lebih memahami. Nah, ini tentunya. Nah, sebetulnya penekanannya mungkin bagi Anda yang belum mengetahui ini homeopati siapa? Apa nih bendanya gitu, Pak Dokter? Secara sedikit aja mungkin ini homeopati dari dulu loh, daripada zaman tahun-tahun segini mungkin ini loh orang penemunya atau bagaimana? Mungkin pemirsa sendiri ingin mengetahui ini.
Okey, sebenarnya pengobatan homeopati ini bermula dari Jerman, berasal dari Jerman Ya. oleh seorang dokter biasa, bahkan dia itu pakar bedah, dan karena dia itu bosan itu, kemudian dia rasa Tidak sesuai. tidak sesuai memberikan obat kepada pasiennya itu dan tidak sembuh, tergantungan segala macam itu, akhirnya dia meletakkan jawatannya sebagai seorang pakar bedah. Iya. Dia dibuatnya penyelidikan itu. Ya, penelitian Akhir yang penelitian, berlanjut, ya. akhirnya ditemukanlah prinsip homeopati ini. Setelah obat itu dicobanya kepada dirinya sendiri. Dicobakan Jadi diri sendiri. obat-obat homeopati itu dicoba diuji kaji. Untuk kelinci percobaannya itu Ya, manusia, bukan binatang. Dirinya sendiri, Pak. Itu makanya ya dirinya sendiri. Ya. Jadi setelah dimakannya, dikajinya, diselidikinya selama lebih kurang 5 tahun, akhirnya diteruskan penyelidikannya itu dalam 10 ke 20 tahun itu akhirnya diisytiharkan, diproklamirkan itu. ya. Untuk pemirsa ketahui, ada beberapa buku saya bawa. Ini salah satu bukunya. Yang pertama ialah ini buku kandungan obat-obat homeopati. Di dalam ni ada 660 jenis obat homeopati. 660 jenis. Ya. Untuk berbagai macam penyakit. Untuk berbagai macam penyakit, dan sekarang ni obat-obat homeopati sudah mencapai 3.000 jenis. 3.000 jenis. Dan Ya. itu tersedia di Pekanbaru semua? Tidak. 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 Sebenarnya obat-obat homeopati enggak ada di Pekanbaru, Pak Taufik. Ya, bagi mungkin Bapak saya bawa, sendiri saya bawa bawa dari Malaka. Ya. Kayak gini, Ya. ini obat ini dari Jerman. Dari Jerman. Dari Jerman sendiri Ya. kita bawa. Ini juga dari Jerman, kemudian ada juga ini dari Pakistan. Dari Pakistan. Ada juga dari India. Jadi yang paling dekat dari tempat kita ialah di Pakistan dan India gitu. Ya. Jadi kita impor dari Dan sana. obat homeopati ini Pak Taufik salah satunya juga dia enak diminum, dimakan. Iya. Dikonsumsi seperti makan gula-gula aja gitu. Jadi obat homeopati bila dimakan itu dikemam itu, Diisap ya. dihisap, Dihisap. seperti makan gula-gula. Seperti makan Jadi permen ya, gula-gula di sini. kanak-kanak ini sangat suka, Sangat gemar suka. dia tuh. Bahkan meskipun ini obat gitu, Kalau ya. kita bilang 3 kali sehari, dia akan minta 10 kali sehari. Iya, baik. Wah, mungkin di belakang ini Iya. ya sudah ingin bergabung dengan kita lagi tentunya. Baik, langsung saja kita sambut. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Ya, ini dengan ibu siapa nih? Ibu Ana. Ibu Ana ya, Bu? Iya. Iya. Langsung saja Bu dengan Pak Dokter. Iya, saya mau nanya. Iya. Anak saya umur 10 tahun, Iya, Bu. kejang-kejang. 10 tahun Bu ya? Iya. Dari umur 7 bulan. Tapi dia yang apanya normal. Untuk sehari-harinya normal dia. Kalau kambuh baru. Nah, ini demam atau bagaimana Bu kejang-kejangnya Bu? Enggak, kalau enggak kadang-kadang enggak boleh sakit dikit. Oh, jadi Bukan epilepsi, Bu ya? Iya, epilepsi lah kalau dokter Epilepsi. Dia dulu pernah kena step nggak, Bu, waktu kecil? bilang. Iya, sekali udah itu berlarut terus. Udah itu saya sekarang tiap hari obat dokter terus. ketergantungan Pak Dokter jadi Bu ya? Iya, makan obat